Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi hasil diskusi makalah kelompok kami, yaitu kelompok 9, yang mana mata kuliahnya yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan, dan dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Halimatus Sa'diyah, SPDI, MPD. Selanjutnya yaitu judul presentasi kami adalah Struktur Organisasi dalam Pendidikan dan Pengajaran, yang disusun oleh saya sendiri, Zulfadia, dan rekan saya, Rina Yuliana. Oke, baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu definisi struktur organisasi pendidikan. Struktur adalah cara suatu itu disusun atau dibangun, sedangkan organisasi adalah susunan dan aturan dari berbagai bagian orang, sehingga merupakan kesatuan yang teratur. Sedangkan pendidikan, di dalam Kamus Umum Bahasa yang diolah oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, bermakna perbuatan atau cara mendidik. Jadi, definisi struktur organisasi pendidikan merupakan suatu lembaga penyelenggara pendidikan, atau disebut juga dengan organisasi lembaga pendidikan adalah suatu organisasi yang unik dan kompleks karena lembaga pendidikan tersebut. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai konsep organisasi sekolah dan pengajaran. Menurut Arbak 1985, pengajaran adalah sebagai organisasi yang dirancang oleh guru dan menyampaikan pemahaman tentang maklumat atau pengetahuan tertentu kepada pelajarannya. Sedangkan menurut Yaxley 1991 berpendapat bahwa pengajaran merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi kepercayaan, nilai, dan makna. Ia juga melihat pengajaran sebagai aktiviti intelek yang melibatkan perasaan dan penilaian. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Yang pertama ada struktur sentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintahan daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-ciri pokok yang sangat menonjol adalah keharusan adanya uniformitas atau keseragaman yang sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan negara itu. Struktur yang kedua yaitu ada struktur desentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya didesentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan penguasa daerah. Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan secara desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata merupakan seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin profesional dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang dicapai oleh sekolahnya. Nah, kita lanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai sejarah singkat organisasi di Indonesia. Ditinjau dari sejarah sejak pendidikan di zaman penjajahan Belanda hingga di zaman kemerdekaan, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang, struktur organisasi dan administrasi pendidikan di Indonesia banyak mengalami perubahan dan perkembangan. Perubahan itu bergerak dari struktur sentralisasi yang autokratis secara berangsur-angsur menuju ke arah desentralisasi. Struktur organisasi pendidikan dalam sekolah. Beberapa komponen. 1. Kepala sekolah berperan sebagai manajer, edukator, administrator, leader, motivator, dan juga inovator.
pengembangan keunggulan, menyusun laporan maupun ketenagakerjaan. 3. Bagian kurikulum adalah untuk menyusun kalender pendidikan, menyusun pembagian tugas para guru maupun jadwal pelajaran, mengatur pelaksanaan program pengayaan, mengatur mutasi siswa. F. Kinerja organisasi pendidikan. Menurut Noto Mirju 1992 menyatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja atau pencapaian kerja adalah suatu kemampuan yang diukur berdasarkan pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas. Indonesia merupakan salah satu negara yang dewasa. Ini sedang giat-giatnya membangun. Salah satu sektor penting dalam pembangunan adalah sektor pendidikan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. G. Iklim dan budaya organisasi pendidikan. Iklim organisasi pendidikan merupakan keadaan di tempat kerja, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung pelaksanaan tugas dalam organisasi. Budaya organisasi adalah budaya yang mengacu pada suatu sistem pemaknaan bersama yang dianut oleh anggota organisasi dalam bentuk nilai, tradisi, keyakinan, norma, dan cara berpikir unik yang membedakan organisasi itu dengan organisasi lainnya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan di presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan menambah ilmu dan wawasannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.